Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kopi Channel. Tamu saya kali ini adalah perwakilan IOM, International Organization for Migrant, organisasi di bawah naungan PBB yang punya concern terhadap penanganan migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Kita sapa langsung beliau, Pak Bambang Nur Cahyo. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bambang? Sehat? Sehat selalu, Semangat? semangat selalu, Alhamdulillah. bahagia selalu. Insya Allah. Pak Bambang, di Nunukan ini, saya yakin banyak yang belum mengenal itu IOM. Iya. Walaupun menurut Pak Bambang tadi sudah 3 tahun di Nunukan. Mohon Pak Bambang kenalkan dulu lah IOM itu apa. Iya, meskipun tadi mohon izin Bang Widodo, meskipun tadi sudah dikenalkan, saya akan memperkenalkan lagi diri saya. Nama saya Bambang Nur Cahyo. Posisi saya di program ini adalah field fasilitator untuk wilayah Nunukan. Terus IOM itu apa? IOM adalah sebuah lembaga yang di bawah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mandat awalnya memang untuk mengurusi migration. Jadi IOM itu singkatannya adalah dalam bahasa Inggris International Organization for Migration. Kalau di Indonesia kan menjadi Internasional Organisasi untuk Migrasi. Itu Bang. Oh, bukan migran ya. Kalau migran pusing Bang. Pusing migration ini namanya lidah Jawa ini suruh ngomong Inggris belepotan ini kan. Terus selama ini IOM tuh fokusnya di mana Pak? Kalau kita bicara fokus di IOM, jadi saya coba untuk membingkai saja di wilayah Nunukan. Jadi sebenarnya untuk wilayah Nunukan ini kita ada 2 program besar Bang. Satu adalah bagaimana membantu pemerintah untuk penanganan TPPO dan people smuggling atau penyelundupan orang secara efektif. Yang kedua adalah meningkatkan upaya penuntutan TPPO dan perlindungan perdagangan orang Bang. Itu program besar 2 itu. Dan masing-masing itu sebenarnya kita sudah secara proyek dokumen kita sudah punya target hasil yang diharapkan seperti itu Bang. Jadi itu lebih dulu. kepada preventif dan pasca kejadian. Ya, kita kita banyak, ya betul apa yang katakan Bang Widodo, jadi kita sebenarnya ikut membantu untuk penanganan TPPO atau penyelundupan orang itu dari tahapan preventif sampai pasca kejadian ya. Pasca kejadian, pasca setelah mereka divonis misalnya ada kasus TPPO dan mereka masuk pengadilan, setelah itu divonis, kita juga mendampingi korban TPPO di situ, meskipun tidak ditutup kemungkinan kita juga bisa mendampingi dari awal Bang. Jadi dari tahapan penyidikan sampai tahapan selesai vonis, seperti itu Bang. Pendampingan kita juga 3 hal ya Bang. Sebenarnya banyak juga. Salah satu yang saya ingat sekali adalah proses reintegrasi Bang. Jadi proses reintegrasi seperti pendampingan livelihood, mata pencarian, bagaimana mereka itu dapat bisa usaha sendiri, sampai untuk psikososial. Karena sebenarnya korban-korban itu mengalami pasti ada psikologi yang mungkin bahasa saya terganggu atau apapun seperti itu. Jadi itu perlu trauma ya, perlu trauma healing kayak gitu. Seperti itu Bang. PBB sampai menempatkan IOM di Nunukan ini berarti kan tanda petik ada atensi khusus. Betul Bang. Sebetulnya seperti apa sih Pak? Di Nunukan itu seperti apa TPPO? Segenting apa kok sampai PBB menempatkan? Sebenarnya bahasa saya sebenarnya
secara apa ya, analogi saya sebenarnya bukan bukan masalah gimana ya, genting atau tidak, tapi saya lihat karena memang di Nunukan itu kan wilayah perbatasan ya Bang Ya, Widodo, sehingga di situ kan apa diasumsikan atau patut diduga terjadi banyak cross border ya, perlintasan. lintas batas orang-orang itu legal ataupun ilegal. Dampak-dampak itu pasti banyak, sehingga itu menjadi concern dari PBB. kita, begitu Bang. Tapi yang saya tahu ya, yang saya tahu itu korban, terutama korbannya dari sisi korban TPPO itu sebagian besar bukan orang Nunukan, Betul, orang luar. betul, Jadi betul. kalau preventif pencegahannya tadi bisa masuk kayak itu, karena rata-rata kan bukan orang Nunukan. Ya, itu begitu Bang. Pertanyaan yang bagus itu sering disinggung di mana-mana ketika saya ada meeting atau rapat koordinasi dengan PP2M. Jadi wilayah Nunukan ini sangat unik Bang. Unik itu karena sebenarnya di Nunukan itu untuk yang penyuplai PMI itu sangat sedikit. Kecil. Tapi sebenarnya PMI itu sendiri datang dari bukan wilayah Nunukan Bang. Ya. Kalau setahu saya ya Bang, di sini itu karena beberapa kali saya ikut penjemputan deportasi ya Bang. Mereka itu rata-rata dari Sulawesi, dari NTT. Jawa, NTT. Tapi Jawa itu hanya Doremi saja. Kebanyakan dari Sulawesi, NTT, terus ya Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara kayak Ya, gitu Bang. Sekitar itu. Seperti itu Bang. Tapi ya lagi-lagi yang terdampak kan pasti Nunukan ya Bang, pemerintah Nunukan ya, karena apa, dari imbas dampak dari pengiriman itu kan pasti ada dampak-dampak negatif juga. Terakhir 2002 kalau nggak salah itu terjadi pemulangan besar-besaran, akhirnya kan SDM sini harus kerja keras bagaimana untuk memenuhi hak-hak mereka yang PMI ilegal tadi. Kalau nggak salah 2002 ya Bang, itu pernah terjadi ya. 400.000 ya itu pernah terjadi ya. Itu seperti itu Bang. Itu masuk fokus IAM juga. Sebenarnya kita itu dalam arti fokus itu kita banyak di pencegahan aja Bang. Pencegahan artinya gini Bang, saya ulang lagi Bang, itu tadi agak lupa bahwa kita di pencegahan program ini sebenarnya tidak hanya di wilayah yang border perbatasan Bang, tapi kita juga melakukan program kampanye penyadaran bahwa ketika kita kerja di luar negeri harus dokumen itu lengkap, aman dan lain-lain. Itu juga kita lakukan kampanye atau program di kantong-kantong penyuplai PMI tadi Bang. Jadi tidak hanya di perbatasan tapi juga kita lakukan di di wilayah-wilayah yang juga atau banyak menyuplai tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri itu Bang. Sampai sejauh ini kasus TPPO ya, khusus kasus TPPO itu sejauh mana tindak lanjutnya sampai di proses hukum sampai inkrah punya itu sejauh mana? Ada banyak kasus nggak Pak? Kalau gini ya Bang, kalau sebenarnya untuk kasus TPPO itu kalau diduga atau indikasi itu sebenarnya banyak. Tapi kalau sudah sampai ke pro justisia atau penegakan hukum itu juga cuma doremi Bang. Itu alasannya karena kurang kuat, bukan kurang kuat sebenarnya kan apa ya Bang, mereka yang dikirim itu kan ini salah satunya, kadang-kadang mereka berpikir sebenarnya mereka itu tidak menyadari atau merasa tidak diperdagangkan. Begitu bahasanya, kalau orang pacaran suka sama suka gitu Bang. Jadi ketika ada masalah begini ya sudah selesai, dan mereka juga biasanya juga nggak mau ribet Bang. Apalagi mereka kan wilayah NTT, terus terjadi pemulangan di sini,
Terus itu kan jelas cross wilayah TKP-nya aja sudah berbeda, Bang. Kita lihat kan umpamanya dari NTT berarti lokus delikti kan di NTT. Sana. Ya, terus sementara di sini kan hanya dampaknya. Lah pengusutan itu akan mengalami proses yang Tidak sesederhana sesederhana apa yang kita bayangkan loh. Apalagi yang merasa jadi korban malah enjoy aja. Itu sudah. Kenapa lu yang repot? Bilang kan. Akhirnya kan kita terus kenapa ya yang repot, Pak? Yang korban aja tenang-tenang aja. Itu sebenarnya artinya tenang-tenang saja itu kan sebenarnya gimana ya, Bang? Ya mungkin bahasa saya itu mereka itu belum tahu sebenarnya hak mereka. Hak mereka sebagai bekerja itu seperti apa. Sehingga menurut kita sih sebenarnya mereka harus banyak dilakukan awareness, penyadaran bahwa PMI sebenarnya itu harusnya hanya begini, tidak boleh begini. Saya pikir mereka hanya ketidaktahuan juga, sehingga mereka merasa enjoy dan lain-lain. Tapi itu juga menurut saya juga kenyataan itu nggak benar juga, karena kadang-kadang ketika saya pulang ikut penjemputan itu ada yang jalannya miring kanan, miring kiri, artinya jadi difabel. Ada lagi yang pakai kursi roda, itu sudah bukan lagi difabel temporarily tapi sudah permanen atau sudah memang permanen difabel karena kakinya sudah mulai mengecil dan lain-lain. Terus belum lagi yang gila ODGJ itu kan sebenarnya menurut saya mereka nggak enjoy juga. Mereka kadang-kadang menderita juga. Itu korban dari karena mereka tidak tahu hak-haknya. Ya, tidak tahu hak-haknya, terus tidak tahu prosedur yang benar, terus ya seperti itu. Dampaknya kan jadi seperti itu, Bang. Selama ini sejauh yang pernah Bapak tangani, seperti apa, se-ekstrim apa yang korban yang pernah Bapak tangani? Yang sebenarnya dalam program kita kan ada pendampingan apa ya, Bang, korban TPPO. Ya ekstrim yang kita dapat ya mereka dieksploitasi secara seksual, Bang. Begitu. Jadi ya kita dapatkan seperti itu. Ada yang anak-anak, Pak? Anak-anak sementara ini saya harus cek data dulu ya, Bang. Itu tapi saya belum tahu. Tapi empiris pengalaman kita selama saya di sini, saya lihat data itu mereka rata-rata perempuan dewasa yang modusnya diiming-imingi. Ya biasalah, mereka ada tipu muslihat, ini gitu, gini gitu, kerja di restoran besar, nggak taunya dijual juga toh. Itu jadi permainan mereka juga halus juga, Bang. Kadang-kadang kita nggak tahu juga toh. Kerja di batu bara, yang terakhir 4 TPPU katanya kerja di batu bara, dibajak putar-putar, akhirnya juga mau dikirim ke Malaysia juga, begitu, seperti itu. Rata-rata mereka pendidikannya apa, Pak? Malah ada yang tinggi, Bang. Ada yang S1. S1 serius. S1 ya terdampak korban itu penipuan cukong-cukong itu untuk dikirim. Itu memang saya dengar Pak Bambang. Jadi kalau warga kita warga kita sudah masuk ke sana itu untuk keluar susah. Ke sana maksudnya? Ke misalnya mohon maaf ke Malaysia lah ya, kerja di sana. Kemudian bermasalah, itu mau pulang ke tanah air susah. Akhirnya jadi ilegal, kena tangkap, ya sudah itu akhirnya mengalami perlakuan yang tidak manusiawi gitu kadang-kadang. Kalau saya sih itu mendengarnya malah sebenarnya kalau di Malaysia sebenarnya kalau ilegal ketangkap masuk penampungan ya sudah deportasi. Tapi sebenarnya yang saya dengar itu di sini itu malah itu, Bang, mereka itu ketika sudah masuk ke cukong atau supagen, agen atau supagen, itu justru mereka yang susah. Umpamanya saya mau dikirim ke negara tertentu gitu ya. Terus tiba-tiba dia ingin membatalkan, dia harus bayar uang yang tidak sedikit untuk mengganti rugi itu, Bang. Untuk makan, untuk pergerakan mereka selama di sini, transportasi seperti itu. TKI itu yang banyak terjadi adalah masuknya legal, masuk di Malaysia ilegal, resmi, kemudian mereka bekerja. Minum mas saya, Bang.
Ya, silakan Pak. Di proses bekerjanya itu mereka bermasalah Pak. Akhirnya jadi ilegal. Gitu. Iya, saya itu juga pernah apa ya bang, pernah diskusi juga. Isu itu muncul bahwa PMI pekerja migran Indonesia yang legal, terus di sana bisa juga menjadi ilegal karena mungkin mereka ya rata-rata mereka gaji mereka nggak cocok gitu, terus mereka pindah majikan, sementara paspor mereka ditahan majikan yang lama, sehingga mereka keluar akhirnya kan jadi ilegal bang. Yang kedua ya memang karena mereka ke Malaysia pakai paspor biasa, paspor bukan kerja, artinya kan ketika paspor kerja kan mereka kan bisa apa ya bang, bisa apa, Dapat perlindungan. Kalau resmi ya kan. kalau resmi kan dapat perlindungan, tapi mereka bisanya apa paspornya kan paspor biasa, sehingga mereka harus pulang pergi maksimal 30 hari ya bang, Ya. untuk untuk wisata ya bang. Ya. Mereka harus ketok lagi ke sini, balik lagi 1 bulan, tapi kadang-kadang 1 bulan mereka malas, sehingga mereka itu lanjut aja, akhirnya jadi ilegal. Yang kedua memang dari awal mereka sudah Niat. jalan tikus masuk begitu, seperti itu bung. Masih ada Pak yang lewat jalur tikus. Masih banyak nggak Pak? Wah banyak, nggak kurang tahu ya bang, tapi setahu saya sih Masih ada. Iya masih ada. Kalau dulu saya dengar itu ada jalurnya memang kan, berangkat subuh-subuh lewat Iya, kebun iya. gitu kan. Tapi maksudnya masih ada sampai sekarang ya itu ya. Ya itu jenengan riset tuh, penelitian tuh. Ya, itu. Kita belum sampai penelitian ke sana. Terus selama ini yang sudah dilakukan di Nunukan EOM seperti apa? Jadi ini agak flashback ya bang, mohon izin ya bang. Jadi Program realnya ya seperti apa? sebenarnya kan kita itu di Nunukan itu kan ada 3 hasil utama yang diharapkan untuk itu yang apa ya, yang itu tadi kan ada dua hal apa, dua garis besar yang program yang akan kita apa ya implementasikan di sini toh. Yang pertama adalah membantu pemerintah dalam penanganan TPPO dan imigran gelap secara efektif. Yang kedua kan tadi saya ini bicara yang poin pertama, yaitu penanganan efektif tadi. Jadi hasil utama yang kita harapkan adalah satu, untuk pertama itu adalah penanganan TPPO dan PMI itu berbasis data. Yang kedua adalah bagaimana penuntutan ataupun pro justisia untuk PM itu menggunakan undang-undang TPPO, undang-undang nomor 1 2007, mohon dikoreksi kalau salah. Terus yang ketiga itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TPPO atau penyelundupan uang ketika ada ada penyelundupan uang seperti itu, masyarakat bisa lapor ke pihak berwajib. Yang sudah kita lakukan di sini bang, satu adalah yang tadi hasil utama yang pertama, yaitu pemerintah sekarang membentuk satgas sudah kan Pak? Ya itu salah satunya itu dulu ya bang. Tapi yang sudah kita lakukan adalah kemarin kita menyusun namanya dokumen panduan teknis atau tool untuk bagaimana mengakses situasi korban TPPO, situasi dan kondisi korban TPPO. Yang kedua itu yang kemarin itu bang, kita rapat koordinasi. Itu adalah bagian dari program kita. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan banyak lagi pelatihan, sosialisasi, pendampingan seperti itu, Pak. Kalau pendampingan terhadap korban bentuknya seperti apa, Pak? Ya, dari awal tadi saya sudah ceritakan. Jadi pendampingan itu bisa kita lakukan, korban itu tidak harus inkrah dulu tapi dari awal penyidikan sudah, ketika ada permintaan ini tolong didampingi, maka kita akan dampingi, pendampingan psikologi, pemulangan dan lain-lain. Salah satunya adalah bagaimana mendampingi mereka untuk untuk mata pencaharian mereka, kita pulang mereka umpamanya mau mendirikan usaha cukur rambut atau butuh keterampilan. Jadi kasih modal juga? Setahu saya iya. Sampai sejauh itu ya? Iya, bagus. iya. Tapi itu butuh dari sebenarnya kalau kayak umpamanya di P3
DP3AP2KB menemukan itu bisa. Jadi sampai membantu proses pemulihan, Iya. kemudian permodalan juga kalau Iya, perlu iya, ya, iya. gitu ya, trauma Seperti pas itu. ya. Iya, iya, seperti itu. Selama ini yang pernah ditangani rata-rata trauma Pak ya. Oh, ada juga kita pernah menangani itu intervensi untuk mata pencaharian. Jadi kita berikan itu apa Sampai modal. Pemulangan ya, ada biayanya ya. juga. Biayanya juga. Biayanya tanggung Iya, juga. kita iya pemulangan. Iya. Oke, kembali lagi di Kopi Channel masih dengan Pak Bambang Nur Cahyo. Pak Bambang, AOM pasti butuh mitra Iya. dan pemerintah daerah salah satunya Iya. kan. Selama ini bagaimana berbagi perannya dengan pemerintah? Kalau saya pandang pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan sangat mensupport. Sangat mensupport. Iya, kita Alhamdulillah. sudah kayak di rumah sendiri di sini. Jadi Alhamdulillah, banyak nyaman. nyaman. Jadi banyak kegiatan yang kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi harusnya itu pekerjaan kita malah dibantu semangat ya. sekali dari Iya. dari pemerintah Ya, ya, khususnya terima kasih nih untuk anunya, khususnya itu satgas itu TPPO, satgas TPPO dan khususnya di P3A P2KB panjang sekali ya Bang. Ya, pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan itu ada itu. Dengan kepolisian juga terlibat. Tentu kepolisian juga terlibat karena stakeholder yang relevan di sini banyak Bang. Maksudnya yang terkait dengan TPPO banyak. Jadi kita juga koordinasi dekat dengan mereka. Tapi ya karena leading sektornya untuk pemerintah daerah itu di TPPO ya kita harus memang close dengan mereka tuh Bang. Ya. Seperti itu. Pak Bambang, Iya. AOM ini selain di Nunukan di mana aja Pak? Di Indonesia? Di Indonesia banyak sekali Bang. Saya juga ya banyak cabang, banyak program. Salah satu di Medan, di mana. Ya, yang terutama yang transit itu ya. Tapi program kita juga banyak Bang. Daerah-daerah kantong itu ya. Tidak semua itu kan namanya, kalau kita itu kan namanya program tadi saya ceritakan kayak TPPO begitu ya. Tapi banyak sekali program IOM itu di luar itu Bang, kayak disaster, penanganan disaster kayak gitu. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh karena. Tapi intinya IOM itu punya banyak program dan banyak kegiatan di luar sana, di dunia ini kan sebenarnya UN toh, artinya dimanapun di negara manapun biasanya ada. Kalau khusus di Indonesia Pak, di Indonesia ya saya ceritakan di Indonesia itu banyak program. banyak juga ya, banyak juga. Tidak hanya di Nunukan. Di Makassar ada, malah dulu di Papua juga ada Bang. Itu soalnya kalau dihitung-hitung berdiri 2018. bukan berdiri Bang untuk program kita. Yang di Nunukan. Yang program hadir di Nunukan. 2018. Ya, hadir di Nunukan kan, berarti sudah 3 tahun kan? 3 tahun ya. Dari 3 tahun itu tren TPPO semakin naik atau semakin berkurang Pak? Trennya. Kalau cara mengukurnya dari data yang ditangani yang sudah divonis ya artinya sudah ingkrah di pengadilan turun. Kecil sebetulnya ya, berarti turun. Kemarin yang ingkrah itu paling 2, 1 gitu kok Bang. Tapi kalau saya cerita tadi dari awal tuh Bang, ketika mereka diduga fenomena gunung es ya. Ya, fenomena gunung es banyak. Indikasi itu banyak. Tapi itu Bang, penuntutan hukum ngejarnya sampai di pengadilan itu agak susah. Banyak faktor lah. Jadi ya selama ini yang dikenakan siapa? Apanya Bang? Penyelundupnya, pelakunya, aktor utamanya bukan itu Bang? Ya kan itu kan kalau case by case kita belum pernah mendalami ya Bang. Tapi secara hukum kan pastilah mereka kan untuk penanganan hukum kan pasti secara holistik ya Bang. Siapa yang dalam arti otaknya, siapa yang eksekusinya, siapa yang mengirimkan itu kan pasti dilacak oleh mereka.
pasti itu. Sindikat bahasanya. atau perseorangan Pak yang banyak? Ada sindikat, ada perseorangan, begitu. Kalau di Nunukan ada yang punya badan hukum kayak gitu tuh Bang. Jadi mereka sebenarnya juga agen punya badan hukum. Gitu. Agennya resmi, perusahaannya resmi, cuman operasionalnya yang ilegal. Iya seperti itu. Sejauh yang Bapak tahu berapa vonis yang pernah didapat? Aduh, saya belum ketemu datanya itu ya Bang. Tapi TPPU itu rata-rata ya ancaman hukumnya maksimal 15 tahun Bang. Maksimal? Iya, rata-rata itu pelaku. Ada toh itu pelaku dan ikut melakukan, menampung. Masing-masing peran biasanya beda itu. Tapi rata-rata mereka maksimal hukumannya 15 tahun itu. Di Undang-Undang 2. Sebetulnya 15 tahun ini. Iya Bang, itu sudah. Jadi panjang juga. Gitu ya. Terus kalau di Nunukan itu kebanyakan itu tadi ya yang dipekerjakan di kafe gitu ya. Ya. Seperti itu. Kalau yang Pak, TKI ilegal wan prestasi misalnya. Nanti kau kerja di sawit, sampai di sana ternyata kerjanya bukan di sawit, di misalnya janjinya dikerja di kilang, di pabrik. Iya. Ternyata sampai sana kerja kebun, terus akhirnya jadi ilegal itu. Masuk enggak? Masuk TPPU enggak itu kalau kategori seperti itu? Sebenarnya kan dalam arti indikasi tadi diduga ya masuk toh Bang. Masuk ya. Kan mungkin masuk itu mungkin dengan sadar mereka mau dikirim ke sana. Tapi kan ketika sampai sana ada unsur penipuan, ada unsur eksploitasi. Eksploitasi itu mungkin gajinya dipotong terlalu banyak, mungkin toh. Terus dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian. Itu kalau kita mau tuntut, mau kejar secara hukum, berarti harus ngejar orang yang ada di sana. Lah itu makanya TPPU itu kan sulitnya di situ Bang. Lokus deliktinya, tempat awal kejadiannya di tempat yang berbeda, perekrutannya umpamanya mereka PMI dari Sulawesi kan awal mereka direkrut di Sulawesi. Terus sampai jalan ke sini terus sampai biasanya eksploitasinya di Malaysia kan repot lagi. Iya, sampai di Nunukan ini belum ada yang dilanggar ini. Ya, secara hukum belum ada yang dilanggar. Begitu bisa, sampai Malaysia baru ada pelanggaran hukum. Mungkin bisa. Memang susah loh berarti nih Pak. Ya makanya dari awal itu TPPU memang itu, susah ini, apalagi udah lintas negara ini wah repot sekali. Tapi itu ini. patut apa Bang? Patut diperjuangkan juga tuh Bang. Ya, Artinya kita karena harus itu warga kita kan. Tetap apalagi Pak Jokowi pernah bilang itu mohon dikoreksi kalau saya salah bahwa TKI kita lindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki kan pernah pernyataan begitu. Yeah. Jadi memang Pak Presiden kita concern untuk penanganan karena mereka kan sebetulnya sumber devisa negara itu bukan sedikit. Pahlawan negara tuh. Pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Pahlawan devisa, tapi kalau perlakuan di sana itu sudah. Tapi kan juga sebetulnya Pak ya. Tidak semua mendapatkan perlakuan yang tidak enak gitu lah. Iya. Ada juga yang enak gitu kan. Iya. Terus Pak, korban TPPO ini selama ini kalau sudah dipulangkan ke Nunukan, kemudian kalau proses hukum jalan bisa jalan, kalau enggak dipulangkan ke kampung. Iya Pak. Sampai di rumah gitu. Iya. Dikasih modal gitu ya. Kalau apa penanganan TPPU kan saya cerita tadi Bang, ada yang memang kayak ditangani oleh pemerintah. Kalau setahu saya pemerintah mereka sampai memulangkan ke tempatnya. Berbagi peran juga dengan pemerintah ya. Tapi kalau kita ya ada lapor ke kita, ini korban TPPU atau terindikasi TPPO, nanti kita asesmen Bang, kebutuhan mereka itu apa, gitu. Nah, dari kebutuhan apa kita koordinasi dengan pemerintah, nanti muncul kebutuhan tuh Bang. Apakah mereka kepulangan kita tanggung, terus sampai sana modal kita kasih kayak gitu. Jadi IOM ini kan kalau perlintasannya itu lebih banyak di Nunukan. Tapi Nunukan ini bukan hanya Nunukan, ada Krayan, ada Sepatik, mereka juga perlintasan. Iya. Wilayah kerjanya sampai sana enggak? Sebenarnya kita juga kalau dalam bahasa program ya Kabupaten Nunukan juga artinya juga sampai sana. Ada orang anggota yang di sana enggak?
Tidak staf ada, kah apa? tidak bang. Nggak ada Kita ya? tetap ada 2 orang di sini. Tetap Bang. dinunukan aja Iya, ya. iya. Cuman walaupun 2 orang, waktu menjalankannya ini menggandeng stakeholder yang lain. Betul, betul. Jadi kita punya stakeholder partner gitu untuk menjalankan program ini. Seperti itu. Program-program yang sudah dijalankan ini, goalnya seperti apa yang diharapkan? Goalnya yaitu bang di judul tadi bang, di judul tadi bahwa goalnya itu sebenarnya kalau bahasa program ada 2, yaitu satu adalah membangun respon positif penanganan TPPO dan penyelundupan orang, itu goalnya. Jadi inginnya kita ke depan jangka panjangnya goal itu tercapai. Masyarakat itu semakin peduli, semakin aware, gitu ya. Dari sisi pemerintah bang, jadi pemerintah itu dalam penanganan TPPO dan imigran, pekerja migran, khususnya untuk penyelundupan orang itu makin efektif. Jadi respon efektif terhadap penanganan TPPO dan penyelundupan orang. Itu goalnya, jangka panjangnya tujuannya seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan upaya penuntutan TPPO dan perlindungan perdagangan orang. Itulah dari sisi hukumnya ini. Iya, itu goal jangka panjang. Dari goal itu kan muncul hasil yang kita harapkan, hasil utama yang kita harapkan, atau bahasa program outcome kah itu. Itu kita punya 3 hal. Yang untuk program membangun respon efektif dalam memerangi TPPO, kita punya 3 hal utama yang ingin kita capai. Itu nanti saya sebutkan satu-satu ya bang, biar jelas sekalian. Ini bang, jadi program yang goalnya pertama tadi itu yang ingin kita capai adalah 3 hasil utama. 1, pemerintah memiliki kebijakan dan prosedur penanganan TPPO yang berbasis data. Sampai sekarang sudah ada produknya? Sampai sekarang ada perda ya Pak ya? Tapi dari sisi program kita, kegiatannya adalah kita membantu pemerintah dalam menyusun panduan teknis untuk asesmen korban TPPO. Dalam kegiatannya berupa itu bang, dan itu sudah kita lakukan. Kemarin kita sudah pelatihan. Artinya bukan kita, tapi kita memfasilitasi sebuah pelatihan, dan pemerintah daerah sudah. Yang dilatih siapa aja Pak? Itu banyak dari sini bang, dari kepolisian, dari DP3I, pemberdayaan perempuan, ya seperti itu gitu ya, imigrasi, gitu ya. Ya seperti Jadi, itu. Melatih mereka untuk menangani TPPO ini ya. Bagaimana cara mengakses korban TPPO seperti itu. Jadi nanti ada panduannya bang, panduan teknisnya berupa dokumen tool mungkin kayak juknis kayak gitulah, semacam itu. Yang kedua adalah aparat penegak hukum dapat melakukan investigasi TPPO di wilayah perbatasan secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang tindak perdagangan orang, seperti itu bang. Itu pun nanti kita akan semacam join kerjasama patroli bersama kayak gitu. Terus itu pun nanti juga kita mau membuat semacam dokumen juga untuk kepolisian kayak gitu bang. Yang ketiga adalah masyarakat mampu mendeteksi kasus TPPO dan penyelundupan pekerja migran secara aktif di wilayah mereka, sehingga mereka dapat merujuk kasus tersebut ke aparat penegak hukum atau lembaga penyedia layanan. Nah itu nanti kegiatan-kegiatan berupa kita pelatihan bang. Jadi kita latih kepolisian di perbatasan, ke tokoh masyarakat, pemerintah dan lain-lain. Sosialisasi. Ya tentang ini bang. Supaya mereka lebih aware, lebih peka. Ya, gitu ya. Terus ya seperti itu bang, ada pelatihan-pelatihan. Jadi lebih banyak pada program-program yang mendorong. Iya. Program mendorong untuk semakin membantu mendorong bang. Ya. Sebenarnya kita kan secara secara aturan kan yang mengerjakan pemerintah atau bang. Ya. Kita hanya fasilitasi itu. Jadi artinya kita hanya administrasi mendorong gitu aja mendorong ya. Kita tidak mengeksekusi itu toh. Ya, eksekusi bukan di IAM kan? Iya, tetap sesuai stakeholder penegakan hukum polisi di pendampingan
seperti itu Bang. Ya. Jadi kita bahasanya mendorong, membantu. Ya. Jadi targetnya TPPO semakin berkurang sehingga migran kita yang bekerja di luar negeri itu betul-betul mendapatkan haknya. Iya. Mereka betul-betul mendapatkan haknya dan mendapatkan devisa negara. Iya, betul Bang. Ya, itu goal yang kita harapkan bersama kan. Betul Bang. Terus Pak, mungkin ini terakhir ya. Sampai kapan EOM ada di Nunukan? Itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kalau kita soalnya trennya sudah semakin turun ini. Iya. Banyak kasus tapi tidak bisa ditangani juga percuma juga ini. Tidak begitu. Jadi memang kita gimana ya Bang, untuk apa ya, waktu itu kita memang di sini sekitar 1 tahun 2 tahunan Bang. Tapi itu adalah dinamis. Artinya dinamis kan kayak kemarin 2018 kita sempat jadi stafnya nggak ada di sini, tapi 6 bulan dikasih staf kayak gitu. Jadi dinamis juga. Saya memastikan juga nggak bisa Bang. Tapi kalau dari sisi saya dari program ini selama masih ada TPPO masih dibutuhkan. Iya harusnya begitu Bang. Artinya bukan selama masih ada TPPO dibutuhkan, tapi artinya ketika pemerintah masih membutuhkan asistensi kita mungkin tanda kutip bisa membantu. Karena sebenarnya penanganan itu, atau bahasanya ketika pemerintah sudah bisa melaksanakan penanganan TPPU secara aktif, berarti kan goalnya sudah tercapai toh Bang. Sulit itu. Kayak memancing sebetulnya. Ayo kok kerja loh pemerintah. Bukan memancing kerja, tapi bukan memancing kerja, tapi kerja bareng lah Bang. Itu kan untuk PMI juga tuh. Untuk PMI pekerja migran Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Bambang atas boleh saya closing statement? Ya, boleh. Oke. Jadi pemirsa semua, pertama saya ucapkan terima kasih saya telah diundang di acara Kopi Channel di Pemda Nunukan. Ini merupakan hal yang sangat positif untuk kampanye anti trafficking, anti TPPO atau anti penyelundupan orang. Closing statement saya bahwa TPPO atau penyelundupan orang adalah menjadi kewajiban lintas stakeholder, lintas instansi. Dari apa Bang, dari tahapan preventif, preemptif sampai penegakan hukum. Jadi ini butuh kerja banyak lintas sektor begitu. Saya pikir itu saja Bang untuk waktu ini. Mungkin kita akan jumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda atau lebih menarik. Siap Pak Bambang. Oke teman-teman Kopi Channel, jadi TPPO itu memang bukan persoalan yang sederhana. Saya yakin semua pihak ingin TPPO tidak ada. Tapi konsekuensi Nunukan sebagai daerah transit, sebagai daerah perlintasan, memang ya itu tadi, ada TPPO. Makanya menjadi concern kita semua untuk berusaha mengurangi, berpartisipasi untuk meniadakan ini kasus. Akhirnya saya akhiri Kopi Channel kali ini, dan untuk Pak Bambang terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, saya kebetulan kami ada semacam kenang-kenangan untuk Pak Bambang ini. Saya coba buka ya Pak Bambang. Siap. Ini ada kaos. Mudah-mudahan cocoknya Bapak. Harus cocok Bang. Wah. Ada tulisan Kopi Channel. Ini. Mudah-mudahan Pak Bambang berkenan menerima, senang hati. Senang sekali Bang. Ini apa Kopi Channel Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan Setda Nunukan. Podcast di bawah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Souvenirnya akan saya pakai selalu sekalian kampanye Kopi Channel. Siap. Jadi teman-teman Kopi Channel, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.